Halo, selamat pagi anak-anak Miss sekalian. Bagaimana keadaannya hari ini? Miss harap keadaan kita dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, sebelum memasuki materi, Miss ingin mengingatkan kepada anak-anak Miss sekalian untuk mengisi absen yang sudah disediakan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa selesai. Nah, kita akan memasuki mata pelajaran matematika lanjutan dari minggu lalu yang tentang himpunan. Kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dari himpunan. Yang dimana tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan anak-anak Miss sekalian mampu mengetahui apa-apa saja jenis-jenis dari himpunan, pengertian dari jenis-jenis himpunan tersebut, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada pada masalah jenis-jenis himpunan. Nah, kita masuk ke dalam materi, diperhatikan. Yang pertama, jenis-jenis daripada himpunan ada himpunan kosong. Definisi dari himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan dilambangkan dengan kurung perawal seperti ini, dan dia tidak berisikan anggota, kosong, atau lingkaran yang dicoret. Sekali lagi, definisi himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan dilambangkan dengan kurung kurawal yang tidak ada anggotanya atau lingkaran yang dicoret. Nah, catatan. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Nah, nanti kita akan lihat di bahasan selanjutnya tentang himpunan bagian. Contoh, kita masuk ke contoh. D sama dengan di X, di mana X orang yang tingginya lebih dari 5 meter. Nah, seperti yang kita ketahui, pada umumnya, adakah orang yang tingginya lebih dari 5 meter? Pada umumnya tidak ada, bukan? Nah, jadi himpunan D ini merupakan himpunan kosong, karena tidak memiliki anggota. Nah, contoh berikutnya, himpunan F. X, di mana X bilangan prima antara 7 dan 11. Nah, coba Miss ingin bertanya, bilangan prima itu apa-apa saja? Contohnya bilangan prima itu ada 1, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, jadi di sini dikatakan bilangan prima antara 7 dan 11. Otomatis 7 dan 11 tidak diikutkan. Di antara 7 dan 11 bilangan prima ada apa? Bilangan prima lainnya di antara 7 dan 11. Tidak ada, bukan? Nah, jadi himpunan F ini merupakan himpunan kosong. Nah, pada contoh di atas, adakah saat ini orang yang tingginya lebih dari 5 meter? Dan adakah bilangan prima di antara 7 dan 11? Nah, coba pikirkan. Tadi sudah kita jawab bersama-sama? Tidak ada, bukan? Iya. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis himpunan, yaitu himpunan semesta. Definisinya, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan. Memuat semua objek yang dibicarakan. Itu definisi dari himpunan semesta. Contohnya ini himpunan A. Beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Himpunan B beranggotakan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Himpunan C beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Himpunan D beranggotakan 2, 3, 5, 7, 11. Himpunan E beranggotakan 0, 2, 4, 6. Perhatikan setiap anggota himpunan A, B, C, D, dan E. Apakah setiap anggota himpunan D
ada di dalam himpunan A, B, dan C. Pertanyaan berikutnya, apakah setiap anggota himpunan E, ada di dalam himpunan A, B, dan C? Himpunan D, coba perhatikan himpunan D itu beranggotakan 2, 3, 5, 7, 11. Adakah dia di dalam himpunan A, B, dan C? Di himpunan A? Di himpunan A ada? Ya, ada. A itu memuat himpunan D, yaitu 2, 3, 5, 7, 11. Kalau di himpunan B memuatkah dia? Iya, ada 2, 3, 5, 7, 11. Di himpunan C juga ada 2, 3, 5, 7, 11. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah setiap anggota himpunan E? Himpunan E itu beranggotakan 2, 0, 2, 4, 6. Apakah dia termuat di himpunan A, B, dan C? Nah, di himpunan A, dia tidak termuat. Ya kan? 0 tidak termuat di himpunan A. Di himpunan B termuat. Di himpunan C juga termuat. Jadi, di sini setiap anggota himpunan D yaitu 2, 3, 5, 7, 11 ada di dalam himpunan A, B, C. Oleh karena itu, himpunan A, B, C adalah himpunan semesta dari himpunan D. Nah, selanjutnya, setiap anggota himpunan E, yaitu 0, 2, 4, 6, ada di dalam himpunan B dan C. Oleh karena itu, himpunan B dan C merupakan himpunan semesta dari himpunan E. Akan tetapi, angka 0 di himpunan E tidak ada di dalam himpunan A. Ya bukan? Oleh karena itu, himpunan A bukan himpunan semesta dari himpunan E. Jika himpunan termuat di dalam himpunan yang ini, misalnya 0 ini termuat di himpunan A, maka himpunan A ini merupakan himpunan semesta dari himpunan E. Seperti dia memuat semua objek yang dibicarakan. Oke, kita lanjut ke himpunan saling lepas. Definisinya, dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan itu tidak mempunyai satu pun anggota yang sama. Jika kedua himpunan itu tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Itu yang dikatakan himpunan saling lepas. Kita masuk ke contoh. Himpunan L beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Himpunan G beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nah, pertanyaannya, coba kalian perhatikan, adakah anggota himpunan L dan G yang sama? Nah, coba diperhatikan. Kalau di dalam cara menyajikan himpunan di minggu lalu, himpunan L ini merupakan himpunan apa? Himpunan bilangan ganjil, sedangkan yang G merupakan himpunan bilangan genap. Dari situ bisa kita katakan bahwa himpunan L dan himpunan G itu tidak ada yang memiliki anggota yang sama, kan? Nah, karena tidak ada anggota himpunan L dan G yang sama, maka himpunan L dan G adalah dua himpunan yang saling lepas. Jadi, L ini merupakan simbol dari saling lepas. Jadi, himpunan L saling lepas himpunan G. Nah, kita masuk ke selanjutnya, himpunan tidak saling lepas. Definisinya,
dua himpunan yang tidak kosong dikatakan tidak saling lepas atau berpotongan jika kedua himpunan itu mempunyai anggota yang sama. Contoh, himpunan P beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan Q beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nah, himpunan P dan himpunan Q tidak saling lepas karena mempunyai anggota yang sama, persekutuan yang sama, yaitu yang sama anggotanya ada 2, 4, 6, dan 8. Jadi, P tidak saling lepas Q. Itu dia. Selanjutnya, kita masuk ke himpunan bagian. Definisinya, A, himpunan bagian dari himpunan A, himpunan bagian dari himpunan B. Apabila setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B. Dilambangkan dengan A, ini merupakan simbol dari himpunan bagian. A, himpunan bagian dari B. Contoh, kita mempunyai S, himpunan semesta, yaitu beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan B, 1, 2, 3, 4. Himpunan C, beranggotakan 6, 7, 8, 9. Pertanyaannya, apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Pertanyaan B, apakah himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Nah, coba kita perhatikan anggota A, B, C. Ditanya, B merupakan himpunan dari A, bukan? Himpunan B ini, apakah dia sebagian dari A? Ya. Himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, 4 yang merupakan bagian dari A. A juga beranggotakan 1, 2, 3, 4. Nah, apakah himpunan C merupakan himpunan bagian dari A? Himpunan C itu 6, 7, 8, 9. Apakah dia juga bagian dari A? Tidak, karena himpunan C tidak semua anggotanya termuat di A. Nah, coba kita lihat di sini. Karena setiap anggota himpunan B juga merupakan anggota himpunan A, maka himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Jadi B, himpunan bagian A. Ini yang tadi tuh, yang Miss bilang. B ini termuat di himpunan A. Yang B, karena anggota himpunan C yaitu 8 dan 9 tidak terdapat di dalam himpunan A, maka himpunan C bukan himpunan bagian dari himpunan A. Jadi, C bukan himpunan A. Tadi kan yang termuat di himpunan A dari himpunan C itu hanya 6 dan 7. Sedangkan di himpunan C itu ada 8 dan 9 yang tidak termuat di A. Makanya, himpunan C bukan himpunan bagian dari A. Selanjutnya, rumus banyaknya himpunan bagian. Jika suatu himpunan mempunyai anggota sebanyak NA, maka banyaknya himpunan bagian dari A adalah sebanyak 2 pangkat NA. Contoh, tentukan banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari himpunan berikut. 1. A sama dengan beranggotakan A, B, C. 2. Himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan C beranggotakan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cara mencari banyaknya himpunan bagian kan tadi
2 pangkat NA. NA itu banyaknya jumlah anggotanya. Nah, coba kita jawab nomor 1. Banyaknya jumlah anggota NA-nya dari himpunan A ada berapa? 1, 2, 3. Maka banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari himpunan A adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berarti 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Nah, nomor 2, himpunan B. NB-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari himpunan B adalah berarti 2 pangkat NB 5. Berarti 2 kali 5 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Soal nomor 3. Di sini NC-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. NC 7. Maka banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari himpunan C adalah 2 pangkat 7. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, jadi ini kan, nih, jadi dapat dia 128. Himpunan selanjutnya himpunan sama. Definisinya, dua himpunan dikatakan sama apabila setiap anggota kedua himpunan itu sama bentuk dan jumlahnya. Digarisbawahi sama bentuk dan jumlahnya. Contoh, himpunan A beranggotakan A, I, U, E, O. Himpunan B, U, A, I, O, E. Kedua himpunan A dan B, anggota-anggotanya sama, yaitu A, I, U, E, O, dan O. Maka himpunan A sama dengan B. Dia dikatakan himpunannya sama jika bentuknya sama, jumlahnya sama. Hanya saja di sini dia hanya posisinya saja yang diubah, tapi sama-sama beranggotakan A, I, U, E, O, dan jumlahnya juga sama-sama 5. Selanjutnya, himpunan ekuivalen. Definisinya, dua himpunan dikatakan ekuivalen apabila jumlah anggota kedua himpunan itu sama, tetapi bendanya ada yang tidak sama. Jadi kalau ekuivalen itu jumlah anggota kedua himpunannya sama, tetapi bendanya yang tidak sama. Anggotanya tidak sama, tapi jumlah anggotanya sama. Contoh, himpunan P beranggotakan A, I, U, E, O. Himpunan Q beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini jumlahnya ada berapa? Di himpunan P ada 5. Himpunan Q ada berapa jumlahnya? Anggotanya 5 juga. Tetapi dia bendanya, objeknya berbeda kan? Ini A, I, U, E, O, huruf konsonan, huruf vokal. Sedangkan di himpunan Q, angka 1, 2, 3, 4, 5. Kedua himpunan P dan Q anggota-anggotanya tidak sama, tetapi jumlah anggotanya sama. Maka himpunan P ekuivalen dengan Q. Nah, simbolnya seperti ini. Ini merupakan simbol dari ekuivalen. P, himpunan P ekuivalen terhadap himpunan Q. Selanjutnya, kita masuk ke irisan dua himpunan atau intersection. Irisan himpunan A dan B ditulis A, ini simbol dari irisan, lengkung ke bawah. A, himpunan A, iris himpunan B adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B. Nah, jadi di sini dia
himpunan A dan himpunan B itu memiliki anggota yang sama. Itulah dikatakan dengan irisan. Contoh, bilangan P. Bila himpunan P beranggotakan A, B, C, D, E, dan himpunan Q beranggotakan D, E, F, G, H. Tentukan himpunan P iris himpunan Q. Nah, di himpunan P dan himpunan Q, anggotanya yang sama apa saja? Ada D dan E. Jadi, himpunan P iris himpunan Q, anggotanya ada D dan E. Catatan, jika A dan B tidak mempunyai elemen yang sama, maka A iris B adalah himpunan kosong. Nah, ini tadi yang di penjelasan di himpunan kosong tadi, bahwa himpunan kosong itu pasti merupakan himpunan dari himpunan bagian. Jika dia tidak ada elemennya, dia memuat himpunan kosong, himpunan bagiannya. Itu dia. Nah, selanjutnya gabungan dua himpunan atau union. Gabungan himpunan A dan B ditulis A, ini simbol dari gabungan, lengkung ke atas. Himpunan A gabung himpunan B adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A atau menjadi anggota himpunan B. Contoh, bila himpunan P beranggotakan A, B, C, D, E, dan Q beranggotakan D, E, F, G, H. Tentukan P gabung Q. Nah, dia memuat semua objek dari himpunan tersebut, P dan Q. Tetapi, jika dia seperti ini, himpunan P beranggotakan A, B, C, D, E. Himpunan Q beranggotakan D, E, F, G, H. D, E ini terdapat di himpunan P dan terdapat juga di himpunan Q. Kalau di penggabungan, kita gabung, D dan E itu hanya sekali penulisan saja. Jadi himpunan P gabung himpunan Q beranggotakan A, B, C, D, E, digabung dia, F, G, H. Jadi diwakilkan saja himpunan yang samanya kalau digabungan. Bukan jadi, misalnya himpunan P ini kan ada 5 anggotanya. Himpunan Q juga ada 5 anggotanya. Nanti digabung dia bukan jadi 10. Karena di sini ada himpunan yang sama, jadi dia hanya sekali penulisan pada penggabungannya. Jadi dia di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Selanjutnya kita masuk ke selisih dua himpunan atau difference. Definisinya, selisih dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan dari elemen-elemen yang termasuk A, tetapi tidak termasuk B. Notasinya, A selisih B, ini notasinya. Dibaca selisih A dan B atau A kurang B dapat dinyatakan himpunan A mengandung A selisih B sebagai subhimpunan. Berarti A selisih B himpunan bagian dari A. Contoh, terdapat himpunan sebagai berikut. Himpunan A beranggotakan 0, 1, 3, 4, 6. Himpunan B beranggotakan 0, 3, 6. Himpunan C beranggotakan 5, 6. Tentukan A selisih B. Yang B, tentukan A selisih C. Yang C, B selisih C. Nah, tadi dikatakan dia elemen dari A, tetapi tidak termasuk B. Kalau misalnya dia A minus B. A minus B. Di anggota himpunan A ada 0, 1, 3, 4, 6. Himpunan B 0, 3, 6.
Dia yang semua yang termasuk di A, tetapi yang di B ini tidak termasuk. Jadi di B itu ada 036. 036 tidak termasuk lagi pada selisih. Berarti himpunan A selisih B itu ada 1 dan 4. Ya kan? Nah, selanjutnya yang B. A selisih C. 0, 1, 3, 4, 6. Di himpunan C ada 5, 6. Tidak semua yang ada di himpunan A, tetapi yang di himpunan C tidak termasuk. 5 dan 6. Yang ada 6. Berarti 6 tidak termasuk lagi di A selisih C. Jadi A selisih C anggotanya 0, 1, 3, 4. Oke. Lalu B selisih C. B beranggotakan 0, 3, 6. C beranggotakan 5, 6. Berarti dia jawabannya itu semua yang ada di himpunan B, tetapi yang di C tidak termasuk. Di himpunan C ada 5, 6. 5, 6. 6-nya ini tidak termasuk lagi. Sudah dikurangkan dengan si C ini. Jadi himpunan B min selisih C, anggotanya 0, 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke komplemen suatu himpunan. Misalkan S adalah himpunan semesta dan A himpunan bagian S. Maka komplemen dari A adalah himpunan semua anggota S yang bukan anggota himpunan A. Komplemen dari A dilambangkan dengan A, ini simbol dari komplemen, A aksen, atau A pangkat C. Ini adalah dua simbol dari komplemen. Contoh, himpunan S. Himpunan semestanya ada 0 sampai 9. Dan himpunan A beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9. Dan B, himpunan B beranggotakan 2, 3, 4, 5. Tentukan 1. Komplemen dari himpunan A. Yang kedua, komplemen dari A iris B. Nah, dia dikatakan komplemen semua anggota yang di himpunan semesta, tetapi yang himpunan yang selain dari himpunan A yang terdapat di himpunan semesta. Di sini kan himpunan A itu ada 1, 3, 5, 7, 9. Berarti yang selain dari himpunan A 1, 3, 5, 7, 9 yang ada di himpunan semesta. Berarti ada 0, 1 tidak termasuk, 2, 3 tidak termasuk, 4, 5 tidak termasuk, 6, 7 tidak termasuk, 8. Ya, jadi komplemen dari himpunan A itu ada 0, 2, 4, 6, 8. Sedangkan yang kedua, komplemen dari A iris B. Pertama-tama kita harus cari dulu A iris B-nya kan? A iris B itu apa? A dan iris itu kan dan. Antara himpunan A dan himpunan B yang memiliki anggota yang sama. Dari himpunan A dan B yang anggotanya sama ada apa-apa saja? 3 dan 5. Lalu setelah dapat irisannya, kita cari komplemennya. Komplemen berarti yang anggota yang selain dari A iris B yang ada di himpunan semesta. Berarti 3 dan 5 tidak termasuk lagi. Berarti 3 dan 5 di himpunan semesta kita hilangkan. Berarti A iris B komplemen dari A iris B itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 tidak termasuk. Oh, 3 tidak masuk ya. 0, 1, 2, 4, 6, 7, 8. Oh, 8, 9. Ya, ini dah. 0, 1, 2, 4, 6,
7, 8, 9. Nah, sekian dari penjelasan Miss pada materi jenis-jenis himpunan. Miss harap anak-anak Miss sekalian mempelajari materi ini dengan baik. Jika ada yang kurang paham, dipelajari lagi, dibuka buku paketnya, atau bisa juga dilihat dari sumber-sumber lain. Miss harap anak-anak Miss semua tetap menjaga kesehatan, semangat dalam pembelajaran. Di pertemuan berikutnya, tolong dipelajari materi berikutnya. Setelah ini juga Miss akan memberikan LKPD. Tolong dikerjakan dengan baik, dengan teliti. Miss akhiri pertemuan hari ini. Miss ucapkan terima kasih. Selamat pagi.